penularan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia hampir menghambat seluruh aktivitas masyarakat Indonesia, baik di bidang agama, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan terkhusus, metode pembelajaran yang biasanya dilakukan bertatap muka kini dilaksanakan secara daring atau online. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa perkuliahan saat ini dilakukan secara daring atau online. Praktek pengalaman lapangan yang biasanya dilakukan di beberapa lembaga kemasyarakatan kini dilaksanakan secara daring atau online. Di Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya Prodi Sejarah Peradaban Islam, memutuskan agar praktek pengalaman lapangan dilaksanakan di daerah tempat tinggal masing-masing. Dek, bingung kan mau jelasin apa sih sebenarnya di video ini? Nah, karena sebelumnya kamu udah jelasin tentang praktek pengalaman lapangan kami akan dilakukan secara daring atau online di tempat tinggal masing-masing. Nah, tema yang kami angkat adalah seorang ulama yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan Desa Tangkit Baru. Desa Tangkit Baru adalah sebuah desa yang berada di Provinsi Jambi, yang mana desa ini sudah terkenal sebagai sentra penghasil nanas terbaik di kota Jambi. Tapi bukan hanya di kota Jambi saja, melainkan nanas sudah dijual dan diperdagangkan di kota-kota lainnya. Nah, penasaran kan? Yuk simak terus videonya. Kalau orang tua saya itu namanya Pak Muhammad. Iya. Itu ahli tarikat. Tarikat. Kalau tarikat yang dipimpin oleh bapak saya itu mulai dari Nabi. Karena Nabi itu ada tarikatnya. Hampir namanya halwah. Dia suka halwah. Jadi tarikat itu dari Nabi ke Sayyidina Ali ke Hasan al-Bisri. Terus turun cuma satu sampai masuk ke Indonesia. Ada namanya Muhammad Hudailu, sudah itu pindah lagi ke Abu Ghani, pindah lagi ke Abu Bakrain, pindah lagi ke orang tua saya, pindah lagi ke anaknya lagi. Itu. Tapi bukan itu yang kuat, di atasnya lagi itu. Puang, bagaimana cara Puang Muhammad menyebarkan ajaran tarekat? Itu sambil membangun, sambil mengajarkan, tapi tidak ada orang dipanggil. Orang tahu minta masuk tarekat. Tidak ada dipanggil begini-begini. Karena sering memperlihatkan kekuatan anunya dari Tuhan itu. Berarti tidak memanggil, tapi orang datang. Orang datang dari mana. Bang, itu sosok Syekh Muhammad tuh seperti apa? Sosok sifatnya seperti apa? Kalau sifatnya itu penolong. Artinya siapa yang mau perlu tolong. Ada mau didoakin, dia puasa sampai 40 hari minta doain. Itu kan. Subuh jam 5 sudah ada. Hei bang semua. Sembahyang. Karena selalu berjemaah di rumah itu. Kerja orang selesai itu. Bang, itu di mana saja Syekh Muhammad pergi menyebarkan ajarannya? Di mana saja? Di mana sampai dari Sulawesi, dari mana, begitulah, di mana tinggal. Bukan dia istilahnya untuk mengajak orang di mana tinggal. Paling ada murid-murid itu yang situ, ini paling itu ngomong ada begini, orang masuk lagi. Tapi dalam hal kepemimpinan beliau di sini dulu kan KRT-an, jadi itu sebelum jadi desa KRT-an. Ada ketua RT, tapi dalam komunitas kita yang menggerakkan, yang memberi arahan dan lain sebagainya ya Bang Muhammad itu ya Syekh Muhammad Said namanya ya. Dalam hal kepemerintahan
dan urusan hal lain di luar kapabilitas beliau di dalam desa, dia menyerahkan kepada beberapa orang untuk hubungan keluar gitu, ke pemerintahan, urusan ekonomi, itu memang diberikan dalam hal fatwa, kemudian pelaksanaan syariat agama, beliau yang menentukan, kemudian sosial budaya di dalam komunitasnya RT 05 Tangkit dulu, Kampung Baru Tangkit, itu beliau yang memegang secara penuh. Baik misalnya dalam hal kebijakan, gotong royongnya, komoditas apa yang harus kita tanam supaya cocok, kemudian model blueprint desa ini seperti apa, mau dibawa kemana. Sampai sekarang itu yang kita teruskan sampai sekarang. Jalannya lurus, ada sungai, parit-parit untuk membuat supaya tanah bisa ditanami. Karena sebelum itu kita itu rawa. Jadi kalau rawa selalu tergenang sepanjang tahun. Jadi awalnya ketika datang ke sini beliau melihat kondisi hutan rawa, kemudian bertanya kepada beberapa masyarakat, ternyata ada sungai. Yang dalam hal itu maka membuatlah sesuai dengan kebiasaan beliau. Ya kalau orang Bugis dulu itu banyak ya, kalau apanya ya banyak membuat parit untuk mengairi lahan-lahan mungkin kan. Nah seperti itu. Jadi beliau sebelum menjadi desa, beliau yang bertindak di dalamnya sebagai kepala desa, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pengayom dan lain sebagainya di dalam di situ. Tapi kalau keluar memang ada yang ditunjuk sebagai perwakilan karena cuman kewilayahan RT kan. Nah seperti itu. Lalu Pak, bagaimana sosok seorang Tuan Muhammad di mata masyarakat itu menurut Bapak? Sosok beliau di mata masyarakat itu menurut Bapak itu seperti apa? Pertama, kearifan beliau pasti menjadi panutan. Kemudian beliau mengerjakan sesuatu, beliau dulu yang turun. Seperti apa Pak? Ya, artinya ketika membuat sesuatu, beliau dulu yang menyontohkan seperti ini yang benar, seperti ini seharusnya. Jadi kalau ada yang mungkin ditegur, bukan seperti itu, harusnya seperti ini. Dipegang Nina, yang dipegang. Wow, nanasnya banyak banget. Kita lagi beli nanas nih guys. Wow, nanasnya udah ada. Yeay, kita pulang dulu ya. Bye bye.